pada saat ini saya berdoa untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Refto Ponesa Lestari Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya untuk saudara-saudara seiman yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, menjadi berkat dalam hidupnya Tuhan. Firman-Mu penuh kuasa, firman-Mu mengubah kehidupan kami ya Bapa di masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kesempatan memberikan firman-Mu Tuhan. Katakan semua yang percaya kepada Tuhan, katakan amin dan amin. Saya hari ini menyampaikan firman Tuhan, kisah nyata, kisah pahlawan di dalam Alkitab firman Tuhan. Mari kita buka di dalam perjanjian lama, Hakim-Hakim. Kita buka Hakim-Hakim. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita buka Hakim-Hakim bab 13, pasal 13 ayat 1. Ini sampai ayat 25 ya. Kita persingkat aja ya. Saya ayat pasal 13 ayat 1 sampai ayat 10 aja ya. Kisah nyata. Saya angkat temanya adalah Simpson. Kita tidak asing lagi dengan pria Simpson. Tapi kita tahu nggak bermanfaat dan berdampak kisah nyata itu dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Kita lihat dulu ya di bab 13. Ayat pertama, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. 40 tahun lamanya di tangan Filistin. Ayat 2, pada waktu itu adalah seorang dari Jorah, dari keturunan orang yang namanya Manoha. Istrinya mandul dan tidak beranak. Ayat 3, dan malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada perempuan dan berfirman kepada demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh ayat 4, oleh sebab itu piala dirimu, janganlah minum anggur, minum yang memabukkan, jangan makan sesuatu yang haram. Dan malaikat itu telah menampakkan diri kepada perempuan dan berfirman kepada demikian, memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 4, oleh sebab itu piala dirimu, jangan minum anggur dan minumanmu yang memabukkan, jangan makan sesuatu yang haram. Ayat 5, sebab engkau mengandung melahirkan seorang anak laki, kepadanya tak akan kena pisau cukur sejak dari kandungan ibunya. Anak itu akan menjadi seorang najir Allah, dengan dia yang memulai penyelamatan orang Israel di tangan orang Filistin. Ayat 6, kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah, dan rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya nama kepadaku. Ayat 7, tetapi dia berkata kepadaku, orang akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum dan minuman yang memabukkan, janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada matinya anak itu akan menjadi seorang najir Allah. Lalu Manoha memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, berikanlah kiranya abdi Allah yang kuutus dan datanglah pula kepada kami, mengajar kami, dan harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir ini. Maka orang mendengar permohonan Manoha, sehingga malaikat Allah itu adalah pula perempuan itu ketika dia duduk datang ketika Manoha suaminya tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru ini menampakkan dirinya pula kepadaku. Ketika itu ada seorang ibu yang mandul, Manoha. Orang tuanya Samson, mandul, tidak punya anak, tapi dia bertekun dan berdoa mempunyai anak. Malaikat mendengar, berikanlah nama itu. Katanya apa di ayat 2, keturunan orang mandul, namanya Manoha, istrinya mandul dan tidak beranak. Firman Tuhan yang menyapa. Malaikat Tuhan, ayat 3, malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada perempuan
emang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung melahirkan seorang anak laki. Visi Tuhan tidak pernah gagal. Dia melahirkan yang namanya Samson. Terus ayat 8 ini apa? Dia mohon Tuhan, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah anak ini diputus oleh engkau. Doanya seorang ibu, dan mengajar kami kebaikan, ya apa yang kami perbuat untuk anak ini akan lahir. Apa yang kami melakukan anak ini lahir di bumi ini. Apa yang kita firman orang tua. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya, orang ini datang kepadaku menampakkan dirinya. Memberitahukanlah orang perempuan itu kepada suaminya bahwa saya ini mendapatkan suatu doa yang dijawab Tuhan adalah mempunyai anak. Anak ini membawa perubahan Simson, perubahan di dalam Israel. Dia melawan Filistin. Dia begitu hebat, kekuatan dari Tuhan. Kalahkan musuh Filistin dengan kuat mengandalkan Tuhan. Simson itu dari Tuhan. Simson itu adalah lambang kedatangan Tuhan Yesus. Lambang apa yang disampaikan firman Tuhan. Firman-Nya. Kata Simson ayat 12, aku mengatakan suatu teka-teki kepada kamu, jika kamu dapat memberi jawab yang tepat kepadaku dalam 7 hari lama perjamuan ini berlangsung dan menembaknya, maka akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan, 30 pakaian kebesarannya. Di bab 14, di pasal 14. Kata Simson bilang, aku mengatakan suatu teka-teki. Begitu IQ-nya cerdas Simson itu, mengalahkan Filistin. Begitu hebat ketaatan dia. Itulah kekuatan doa. Di mata Tuhan, di mata manusia kita lemah, cuma modal nangis, tapi kuasa doa itu mendatangkan mujizat. Kuasa doa itu mendatangkan harapan. Kuasa doa itu mendapatkan terobosan-terobosan Tuhan. Kita sering sekali mendengar media sosial tidak enak dengan keadaan, tapi kita lupa apa janji Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penuh mujizat. Disitulah Allah turut bekerja kepada orang yang percaya. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah kita sudah sampaikan firman Tuhan dalam kisah Simson. Betapa hebatnya di jilid pertama ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Kita taruh tangan kanan di dada. Mari kita berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, kami percaya pada saat ini Tuhan, Engkau yang penyertaan dalam hidup kami. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Apa selalu tanya pada Tuhan. Apa permohonan kita, kehidupan kita selalu bertanya pada Tuhan. Tuhan memberikan jawaban Tuhannya dengan firman-Mu Tuhan. Berkati kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang di dalam dikasih oleh Yesus Kristus. Kami percaya apa yang kami disampaikan firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan ini menjadi kehidupan bagi kami semua. Katakan amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.